Sandra balik lagi nih Bun ya. Aduh Sandra kamu luar biasa. Waduh. Udah Biasa bikin aja, saya Mbak. speechless. Waduh. Nganga. Enggak, tapi kamu luar biasa udah. Admit it, accepted. Marah. Nah, oke nih pertanyaan aku berikutnya. Cerita dong Sandra tentang pengalaman kamu selama kamu hidup dan sekolah di luar negeri. Suka dukanya apa, terus sistem belajarnya kamu di sana tuh gimana? Oke. Jadi waktu itu pas aku pertama kali keluar negeri ya tahun 2015, aku umur berarti hampir 16 tahunan. Di situ tuh sih awal-awalnya aku merasa happy banget. Kenapa happy? Dan aku yakin banyak anak-anak yang sekolah di luar negeri merasakan hal yang sama sama aku. Jadi biasanya tuh yang aku lihat anak tuh kebagi dua. Ada satu yang homesick, jadi tiap hari teleponan sama orang tua. Kayak kakakku waktu itu pas dia belajar ke luar negeri juga dia kayak gitu. Jadi istilahnya teleponan sama orang tua tuh kayak minum obat 3 kali sehari. Tapi kalau aku tipe yang rada kurang ajar ya. Lupa nama gitu ya. Aduh lupa gitu kan. Jadi awal-awal sih happy banget. Kenapa? Karena di situ aku punya uang jajan sendiri. Jadi aku belajar untuk mengelola duitku sendiri. Tapi juga nggak ada orang tua. Jadi wah ada rasa kebebasan nih gitu kan. Bisa main sama temen lah, mau makan ini itu semuanya bebas. Istilahnya aku yang ngatur. Tapi emang nggak bisa dipungkiri satu hal yang bikin susah pas kuliah di luar negeri itu sebenarnya akhirnya kan kerasa gitu. Oh ternyata walaupun istilahnya aku menganggap diriku sebagai oke, aku anak kecil yang udah bisa independen nih, tinggal di luar sendiri, aku kuliah bla bla bla. Tapi ternyata aku ada sisi anak kecilnya juga yang dimana aku juga butuh support system. Jadi aku waktu itu jadi aku homesicknya rada telat gitu. Jadi setelah 3 bulan di sana, tiba-tiba aku cuman ngerasa kok gue sendiri banget ya gitu. Dan aku tiba-tiba waktu itu pulang ke Indonesia tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi tiba-tiba aku muncul di rumah dan itu semua orang pada kaget gitu. Kayak, kok kamu tiba-tiba ada di sini, kamu beli tiket gimana. Tapi akhirnya aku menyesuaikan diri, aku belajar lagi gimana caranya untuk bertahan di hidup ya. Emang kita harus menjalani sendiri ya. Dan di situ untungnya aku ketemu sama teman-teman yang seru-seru banget. Jadi ada juga yang seumuran sama aku, ternyata aku nggak sendirian. Jadi ada 1-2 orang yang ternyata emang kita seumuran. Dan juga aku bisa ketemu sama teman-teman dari banyak negara macam-macam. Dan di situ bagi aku sangat menyenangkan. Kayak gitu sih. Oh gitu. Kira-kira. Dan kamu bisa ya ngejar pelajaran yang yaitu yang diajarin sama sekolah kamu itu. Ya. Jadi anehnya ya, cukup anehnya sih setelah aku pikir-pikir pas aku SMP tuh aku pintar ya. Tapi sombong boleh Bunda, nggak apa-apa. Dikit ya. Yang penting sombong aja dulu. Terus aku pintar tapi nggak pintar banget yang sampai ranking 1, 2, 3. Jadi aku ya biasa aja. Kenapa? Karena aku nggak begitu suka pelajarannya gitu. Jadi bagiku ya IPA ya biasa, matematika biasa. Tapi pas kuliah loh kok gampang dan seru gitu. Jadi bagi aku pas kuliah ternyata lebih gampang daripada pas apa mungkin karena lebih SMP. terfokus. Jadi kamu Betul. tuh punya tertarik sama mata pelajaran tertentu, terus begitu kuliah fokusnya tuh hanya ke situ. Betul. Jadi kamu nggak bosen. Gitu Dan ya. cara belajarnya juga seru kan. Kalau kuliah itu kita bisa diskusi, debat, belajar tentang case study, apapun yang benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Jadi bagi aku itu menarik banget gitu sih. Luar biasa. Kamu 14 tahun berapa? Tahun 2013 ya. 2013. Iya. Kok lagi membandingkan aja sama aku waktu itu lagi ngapain ya gitu. Waduh. Aduh. Nah lanjut lagi deh. Punya cerita unik nggak ketika ngumpul bareng teman seumuran kamu tapi beda jenjang sekolah? Terus kan banyak juga nih teman-teman kuliah kamu yang umurnya tuh jadi lebih tua gitu dari kamu ya dong. Betul. Itu gimana tuh? Ada cerita-cerita lucu nggak? Ya? Oke. Jadi lucunya sih aku pas balik ke Indo, teman-temanku kan emang teman-teman aku dari SMP dan SD. Dan mereka semuanya of course seumuran aku. Jadi anak tahun 99 dan tahun 98 semua ya. Dan ketika aku udah lulus, kalau nggak salah tuh mereka baru masuk kuliah.
Dan ketika mereka sekarang lagi zamannya udah lagi sidang, udah lagi lulus-lulusan, aku udah 3 tahun kerja gitu. Jadi serunya itu kalau Ngobrolnya nggak nyambung gitu kan ya. Saya bantuin Bunda. Terus kalau ngobrol apa namanya ya berusaha menyesuaikan lah ya. Jadi emang lucunya sih aku berusaha untuk oh ya anak muda zaman sekarang ngobrolinnya apa ya gitu. Aku harus menelaah lagi. Oh Netflix gitu misalnya atau apa gitu. Oke. Atau video atau YouTube ya. Aku jadi berusaha untuk belajar lagi untuk jadi gitu. turun dulu ya, Jadi gitu. aku belajar lagi. Nah lucunya juga pas aku kuliah. Jadi yang paling tua itu 7 tahun di atas aku umurnya. 21. Iya, jadi dan pas aku Seumur kamu 16, sekarang? iya pas aku 16 dia 23 ya. Tapi lucunya kita jadi deket banget juga gitu. Kenapanya? Karena dia menganggap aku sebagai adiknya dia gitu kan. Jadi lucunya sih pas aku kuliah di Singapura itu jadi semua orang mandang aku kayak adik yang lucu disayang-sayang gitu sih jatuhnya. Gitu. Dan mereka juga sama bingungnya nggak kayak aku, kamu masih umur Bingung segitu udah sih. kuliah, iya Bingung sama ya. sih, Berarti apalagi aku- katanya muka aku ketua gitu. Jadi mereka kaget juga gitu. reaksi aku normal Iya, berarti ya. normal. Wajar ya. Iya, wajar. Oke. Normal Bun. Nggak nggak kaget lah gitu ya. Iya. Aduh, Sandra luar biasa, kamu nggak berhenti bikin ngasih surprise dari tadi. Waduh. Nah terus surprise ketika kamu bersosialisasi, merasa kesulitan nggak sih terutama kalau di kantor, ini kita ngomongin kantor nih ya. Di kantor kamu pasti yang paling muda kan? Iya, paling Iya kan? muda sih. Gimana rasanya? Yang paling muda. Oh, jadi oke. Kerja kan ini Ah. gini, kamu 21 tahun sekarang, berarti dari 18. 18 tahun udah kerja. Mm-mm. Teman-teman kamu di kantor umur berapaan? Jadi Rata-rata? kebetulan tuh aku masuk program kayak manajemen trainee gitu. Di suatu perusahaan itu teman-teman aku umur 23, 24-an ya. Aku waktu itu umur 18. Terus mereka cenderung kesel apa minder? Ya, mereka lebih ke ini sih apa ya lebih pengen kayak masih apa ya bingung kali ya gitu. Jadi mereka nganggap aku tuh sebagai apa spesies yang menarik gitu kayak spesies yang menarik. Dinosaurus kali Bun. Terus Jadi apa namanya serunya sih kita suka bertukar pikiran, apalagi pas aku kerja ya, pas aku ngalamin dunia kerja tuh ternyata emang beda dari dunia kuliah ya, nggak semuanya pasti, indah ya, gitu. betul. Jadi yang namanya pro kontra itu pasti ada. Ada orang yang benar-benar datang ke aku bilang, walaupun istilahnya lo udah masuk kerja, tapi gue akan tetap menganggap lo sebagai anak kecil gitu. Oke, aku bilang oke, nggak apa-apa, akan aku buktikan dengan hasil kerja aku sendiri gitu. Jadi itu mungkin forms of bukan bullying, tapi kayak lebih kayak proses kontranya kamu ya, untuk diterima di betul. lingkungan yang itu gitu Karena ya, kan memang. apapun orang tetap ada yang memandang seperti apapun lo tetap anak 18 tahun, jadi lo belum hidup terlalu lama untuk tahu hal ini Ya, itu. bisa. Tapi di sisi lain aku jadi belajar banyak juga sama orang-orang yang udah jauh lebih senior di atas aku. Jadi orang-orang yang udah kerja 20-30 tahun, aku jadi bisa bertukar pikiran banget. Dan jadi yang mereka sendiri yang bilang, jadi mereka they feel like they're growing when they talk with me, dan aku pun juga merasa gitu, I feel like I'm growing when I talk with them gitu. Dan menurut aku kalau masalah pekerjaan itu yang paling penting adalah bisa bersosialisasi lintas umur ya. Benar. Dan pendapat kamu pun mereka, kalau kamu lagi ngasih pendapat gitu, mereka bisa terima ya pada akhirnya ya. Pada akhirnya, yang penting dibuktikan dengan hasil kerja gitu ya. Benar. Betul.